Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah auditing, assurance and auditing. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan utang jangka pendek. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan utang jangka panjang. Cuma Ibu yakin kalian sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan utang jangka panjang. Ananda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan utang jangka panjang. Salah satunya adalah terkait dengan kewajiban bunga utang jangka panjang. Perlu kalian cari tahu, perlu kalian jawab pertanyaan Ibu. Bunga utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan menurut PSAK diperlakukan sebagai utang jangka panjang atau utang jangka pendek. Itu pertanyaan yang perlu kalian jawab ya. Pertanyaan kedua adalah apa saja yang termaksud dengan utang jangka panjang ya. Bagaimana perlakuan kredit investasi, utang obligasi, kemudian utang wesel, utang leasing, bagaimana perlakuan menurut SAK-nya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, tugas yang kalian harus kerjakan adalah buat audit program. Jadi kalian susun tujuan audit utang jangka panjang dan audit prosedurnya. Itu yang menjadi tugas. Kemudian kita akan membahas terkait audit ekuitas. Utang jangka panjang pada prinsipnya Ibu yakin secara akuntansinya kalian sudah paham sehingga tinggal kalian berlatih untuk membuat audit programnya. Maka Ibu tidak membahas secara detail, tapi Ibu hanya memberikan tugas. Sekarang kita akan bahas terkait audit ekuitas. Pokok bahasan kita dalam audit ekuitas adalah sifat dan contoh permodalan, tujuan pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan modal. Ananda, ada dua karena sifat permodalan ekuitas pemodalan itu modal ya, kata lainnya adalah ekuitas modal, kata lainnya adalah ekuitas. Apa yang dimaksud dengan modal atau ekuitas? Adalah hak pemilik dalam entitas yang harus dilaporkan. Terkait apa yang dilaporkan? Terkait dengan sumbernya, sumbernya harus secara jelas. Maka kalau kita lihat ekuitas, misalnya saham itu harus dijelaskan satu persatu. Apakah saham biasa? Jadi di dalam laporan keuangan itu saham itu diklasifikasikan menjadi saham biasa, saham preferred, dan lainnya seperti itu. Dia harus di dalam informasi yang terkait dengan ekuitas itu harus jelas mengenai sumbernya,
terus apakah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terus apakah sesuai dengan akta pendirian. Itu yang harus diyakinkan ketika kita melakukan audit terhadap modal. Kemudian ada modal saham. Ya, ini ekuitas tadi seperti Ibu jelaskan ada terdiri dari bermacam-macam, diinformasikan di dalam laporan keuangan, ya. Pada bagian ekuitas itu harus jelas sumbernya. Jadi sumbernya dari mana aja, ada saham biasa atau common stock, ada saham preferred. Kemudian ada tambahan modal di store. Ini pasti kalian sudah paham ya, tambahan modal di store dari mana? Sudah belajar ya di Ervan, tambahan modal di store. Ya, selisih antara harga pasar dengan nilai nominal. Ya, itu dicatat sebagai tambahan modal di store. Ada agio saham, terus perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran, penjualan saham di atas harga nominal, itu tambahan modal di store. Ya. Kemudian ada modal sumbangan. Modal sumbangan dapat dimasukkan sebagai tambahan modal di store, ya, seperti itu. Itu jenis-jenis dari modal saham. Kemudian tujuan pemeriksaan ekuitas tuh pertama adalah memeriksa apakah internal control yang dijalankan oleh perusahaan memadai atau tidak, memeriksa struktur modal yang tercantum di dalam laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan akta pendirian. Jadi di dalam akta pendirian itu tertulis berapa modal di store, berapa modal di store. Itu tercantum, ya. Berapa modal di store terdiri dari berapa lembar saham gitu ya. Berapa modal di store, berapa modal ditempatkan, itu tercantum di dalam akta pendirian. Nah, karena itu ketika ngaudit kita harus mencocokkan antara akta pendirian dengan laporan keuangannya. Kemudian memeriksa kelengkapan izin untuk penerbitan ekuitas apakah telah lengkap atau tidak. Kemudian memeriksa otorisasi perubahan ekuitas dari LPS maupun pemerintah. Jadi perubahan di dalam ekuitas itu harus berdasarkan izin dari hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Jadi perubahan terhadap modal atau perubahan terhadap ekuitas atau perubahan modal saham itu harus berdasarkan rapat umum pemegang saham. Kemudian memeriksa bukti sah atau perubahan laba ditahan atau akumulasi kerugian. Memeriksa kesesuaian penyajian ekuitas dalam neraca apakah telah sesuai dengan PSAK atau tidak. Audit prosedurnya 1. Pelajari dan evaluasi internal kontrol. Ya. Setiap audit, nanti kalau kalian perhatikan setiap audit langkah awal itu adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol. Karena kualitas pengendalian internal yang diterapkan suatu perusahaan menjadi dasar seberapa luas pemeriksaan dilakukan, ya. Kemudian mencocokkan data yang terdapat dalam akta pendirian, SK Kepmenhunkam, SK BPKM, BPK PMD, SK Pendirian dan lembaga modal yang tercantum dalam laporan keuangan. Jadi kita mencocokkan antara dokumennya dengan yang tercantum di dalam laporan keuangan. Periksa dokumen pendukung perubahan laba ditahan, bandingkan dengan pengurangan dan penambahan laba ditahan. Pastikan otorisasi atas pencatatan laba ditahan. Ananda, kalau ekuitas itu atau modal itu dalam bentuk saham, tidak semua laba tahun berjalan akan menjadi laba ditahan. Karena sebagian ada
dibagikan dalam bentuk dividen. Besarnya dividen itu harus berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Kemudian periksa dokumen otorisasi dana tulen RUPS terkait pembagian dividen, cocokkan antara data pada dokumen dengan bukti pembayaran dividen. Periksa akumulasi kerugian apabila lebih dari 75% dari modal di store apakah telah dijelaskan dalam laporan keuangan. Jadi, Ananda, kalau akumulasi kerugian itu sudah lebih dari 75% dari modal di store, maka di dalam laporan keuangan harus dijelaskan ya kerugian itu. Kemudian, bila diperlukan, lakukan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek ya. Jadi kita boleh melakukan konfirmasi kalau diperlukan, tapi tidak harus, tapi kalau perlu. Kemudian periksa treasury stock. Periksa treasury stock-nya ya. Bukti pembelian dan otorisasi. Jadi Ananda sekalian, kalian harus bisa membedakan antara common stock, preference stock, dan treasury stock. Ya, harus bisa apa perbedaan di antara ketiganya, ya. Coba nanti kalian jawab apa perbedaan antara common stock, preference stock, dan treasury stock. Kalau dia di dalam treasury stock, ya, maka kalau perusahaan itu punya treasury stock, maka kita harus memeriksa apakah bukti pembelian dan otorisasi kita meriksa bukti pembelian dan otorisasinya. Jadi kalau perusahaan membeli kembali saham itu harus ada siapa yang mengotorisasinya. Ada nggak hasil keputusan RUPS-nya? Ya, kalau begitu juga kalau penjualannya. Tanyakan tujuan pembeli treasury stock. Jadi kita bisa mengkonfirmasi kepada manajemen, ya. Nanyakan apa sih tujuan pembelian treasury stock. Yang penting juga apakah pembelian tersebut sudah diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Periksa penyajiannya apakah telah sesuai dengan PSAK. Buat kesimpulan kewajaran saldo ekuitas. Itu audit prosedur untuk pemeriksaan ekuitas.